Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok materi manajemen public relation akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Milana Fisna, yang kedua Siti Mu'amaliyah, yang ketiga Ainun Nafisah, yang terakhir Mukarramatul Azizah. Materi yang pertama, pengertian dan prinsip manajemen. Menurut Sukatendel dalam Ardianto mendefinisikan public relations sebagai suatu metode komunikasi untuk penciptaan citra positif dari mitra institusi atas dasar kesadaran yang untuk menghormati kepentingan bersama. Manajemen public relation merupakan penerapan fungsi-fungsi dasar manajemen dalam kegiatan public relation. Manajemen public relation bisa mencakup beberapa aspek. Yang pertama, manajemen terhadap seluruh kegiatan kehumasan yang dilakukan oleh organisasi. Yang kedua, manajemen terhadap kegiatan yang lebih spesifik atau berupa satuan-satuan kegiatan kehumasan, misalnya seperti pengelolaan peristiwa khusus, pengelolaan penerbitan internal, pengelolaan kunjungan perusahaan oleh para wartawan, pengelolaan konferensi pers, dan lain-lain. Menurut Gruning dan Han menyatakan bahwa kegiatan public relation pada dasarnya dipilah menjadi 3, yakni yang pertama event, yaitu kegiatan public relation yang terjadi dalam rangka waktu terbatas dan jelas kapan dimulai dan berakhir. Kegiatan untuk ditujukan satu atau beberapa publik terpilih dengan satu tujuan. Yang kedua, campaign, hampir sama dengan event, namun biasanya diadakan dalam waktu yang lebih panjang dan dapat terdiri dari event. Yang ketiga, program, biasanya terdiri dari beberapa event yang biasanya tidak jelas kapan berakhirnya. Program public relation biasanya diadakan secara berkesinambungan mengikuti kehidupan sebuah organisasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen secara umum ada 14. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kesatuan perintah. Yang kelima, kesatuan pengarahan. Yang keenam, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Yang ketujuh, penggajian pegawai. Yang kedelapan, pemusatan. Yang kesembilan, hierarki. Yang kesepuluh, ketertiban. 11, keadilan dan kejujuran. Yang ke-12, stabilitas kondisi karyawan. Yang ke-13, prakarsa. Yang terakhir, semangat kesatuan dan semangat korp. Selanjutnya, fungsi manajemen ada 4. Yang pertama ada fungsi perencanaan, yang kedua ada fungsi pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, dan yang terakhir pengendalian. Fungsi manajemen rencana. Fungsi manajemen rencana adalah bagaimana direksi perusahaan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sederhananya, fungsi perencanaan adalah apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan adalah langkah yang paling awal dalam menjalankan dan bahkan bisa berpengaruh total bagi perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, pembagian perencanaan. Yang pertama ada perencanaan jenjang atas atau top level planning. Yang kedua, middle level planning atau perencanaan jenjang menengah. Yang terakhir, low level planning, yaitu perencanaan jenjang bawah. Syarat dan fungsi perencanaan. Yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas, kemudian sederhana, tidak terlalu sulit dalam menjalankannya. Kemudian memuat analisis pada pekerjaan yang akan dilakukan, fleksibel, mempunyai keseimbangan, tanggung jawab, dan tujuan yang selaras pada setiap bagian. Segala sesuatu yang tersedia bisa dipergunakan secara efektif serta berdaya guna. Manfaat fungsi perencanaan itu sendiri, yang pertama bisa membuat pelaksanaan tugas jadi tempat dan kegiatan pada tiap-tiap unit akan lebih terorganisir ke arah tujuan yang sama. Yang kedua, dapat menghindari kesalahan yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga, memudahkan pengawasan. Dan yang terakhir, menjadi pedoman dasar di dalam menjalankan kegiatan. Kemudian, strategi manajemen. Menurut David Hanger dan
Thomas Whelan mendefinisikan strategi manajemen merupakan keputusan dan tindakan manajerial yang ditunjukkan untuk kinerja organisasi jangka panjang. Dapat disimpulkan bahwa strategi manajemen adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dirumuskan berdasarkan pertimbangan lingkungan internal dan eksternal, lingkungan eksternal dan internal organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka panjang. Karakteristik manajemen strategi. Yang pertama, manajemen strategi bersifat jangka panjang. Yang kedua, manajemen strategi bersifat dinamik. Yang ketiga, manajemen strategi merupakan sesuatu yang berpadu oleh manajemen operasional. Yang ketiga, manajemen strategi perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak. Yang kelima, manajemen strategi berorientasi dan mendekat untuk masa depan. Dan yang terakhir, manajemen strategi senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya ekonomi yang ada. Manfaat manajemen strategi. Yang pertama, visi strategi yang jelas. Yang kedua, fokus yang lebih tajam atas faktor yang penting secara strategis. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman mengenai perubahan lingkungan yang sangat cepat. Proses manajemen strategis. Yang pertama, identifikasi misi dan sasaran organisasi. Yang kedua, analisis lingkungan eksternal. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Yang keempat, analisis lingkungan internal atau sumber daya organisasi. Yang kelima, identifikasi kekuatan dan kelemahan, kemudian merumuskan strategi, melaksanakan strategi, dan evaluasi strategi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan, atau ada yang ingin menambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.